wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Sulam makan opak. Makan opaknya di jembatan 5. Jauh amat Pak Ustaz. Jawab salamnya kurang kompak. Kalau kompak Bapak doain masuk surga. Yang kagak amin berarti dia kagak mau masuk surga. Amin juga. Pengen masuk surga? Dia nggak mau. Tadi Bapak tanya mau masuk surga? Mau masuk surga? Makanya jawab salamnya yang cakep, resep, gemersek. Gemersek bahasa apa tuh Bapak tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belakang kagak jawab salam. Kalau yang kagak jawab salam, insya Allah nanti tidak bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga. Inna Allah witrun yuhibbul witra. Allah ganjil, menyukai bilangan yang ganjil. Mohon izin berarti satu kali lagi, betul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh duduk? Bapak nanti ceramahnya duduk, berdiri, duduk, lari sambil nendang-nendang. Jatuh kan? Maklum Jetli. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Oh kagak jawab salam. Apa kata Rasul al-akhir alladzi man zukirtu indahu falam yusalli alaihi. Orang yang bakhil, pelit, medit, koret, pantat kuning, semuanya ada. Adalah orang yang apabila namaku disebut ia tidak mau menjawab salam kepadaku, kata Rasul. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanir rahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin, para alimin ulama, para asatidz wal hujjaj wabil khusus yang kita muliakan bersama dan kita doakan Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Dr. Andes Satar, betul?
yang pada hari ini beliau izin karena Allah berikan ujian berupa sakitnya, katanya lagi kurang sehat. Mudah-mudahan di forum majlis yang mulia ini dengan ma'unah Allah Subhanahu wa ta'ala bijahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Bapak Kepala Sekolah kita disehatkan kembali, disehatkan untuk bertemu kita kembali dalam tugasnya di sekolah kita yang tercinta. Juga kita doakan Pak Supartiman yang sedang dirawat di rumah sakit, juga Allah sembuhkan penyakitnya, Allah angkat penyakitnya, Allah kembalikan kesehatannya, amin ya rabbal. Yang saya muliakan akhirnya fillah, Al-Mukarram Al-Ustadz Munadi. Kalau dalam bahasa Arabnya itu ambil dari kata nada yunadi munada, berarti dia adalah orang yang memanggil-manggil. Bilwasilah dari beliau saya bisa duduk dan berdiri di hadapan anak-anakku semua. Biasanya dia jawab panggilan. Munadi orang yang selalu memanggil. Yang saya muliakan adalah Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Matani SAG, ya SAG, Sarjana Alam Gaib. Sarjana Alam Gaib. Juga Pak Rudi, sahabat saya, para guru, mana ibu-ibu gurunya? Oh di Solo. Ibu guru yang cantik, yang luar biasa, guru yang hebat. Bapak-bapak guru yang tidak saya sebutkan satu persatu. Ada Ustaz Maulana Hidayat ya? Iya. Ini saudara saya loh Bu, saudara saya. Beneran, saudara seiman, seakidah, satu engkong, satu nenek. Iya, tapi neneknya nenek-nenek. Anak-anakku yang berbahagia, generasi hebat, generasi luar biasa, yang dimuliakan Allah dan yang Allah muliakan, yang saya muliakan, yang saya cintai, serta insya Allah ada yang mencintai saya. Ada, insya Allah kita semua yang hadir di sini, subhanallah, ada mentari yang luar biasa sejuk di dalam kehidupan kita. Walaupun Allah sudah memberikan kita ujian, panas sudah 6 bulan tidak turun hujan, betul? Kita doain di majelis yang mulia ini, mudah-mudahan Allah turunkan hujan. Di rumah mak-mak kalian, bapak-bapak kalian sudah kering, sumur sudah kering, mudah-mudahan Allah turunkan hujan setelah acara ini. Alhamdulillah. Anak-anakku yang berbahagia, Bapak masuk ke dalam sekolah SMP 45 ini bagaikan pulang kembali ke kampung halaman. Kok begitu? Bapak itu alumni dari SMP 45 tahun 1991. Berarti kalau dihitung tahun 2023, berarti Bapak sudah 32. Berarti kalian masih ada di alam lauhul mahfuz. Bapak kalian tuh belum nikah, belum pacaran, belum diketok istilahnya. Bapak sudah pernah sekolah di SMP Negeri 45 Jakarta. Biasanya anak-anak 45 itu pintar, soleh, soleha, amin ya rabbal. Anak-anakku yang dimuliakan Allah, sekarang kita duduk bersimpuh bertawajuh di hadapan Allah. Setiap Jumat kita baca Yasin dan zikir, kemudian dilakukan sholat duha. Apa sih maksud dan tujuannya? Kita melaksanakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita hanya duduk-duduk bersama, tertawa bersama, berdoa bersama tanpa tujuan yang pasti? Halo?
Kalau Bapak bilang hello, jawablah hai. Kalau Bapak bilang hai, jawablah hello. Oke? Hello. Hai. Kalau Bapak bilang anak soleh, hebat. Kalau saya bilang anak soleh, oke. Bapak bilang SMP 45, hebat. Oke? Hello. Hai. Anak soleh. SMP 45. Oke, pakai tangan semua. Pakai tangan, oke ya? Biar kalian di sini fokus. Kalau yang belakang, jangan main arisan, ya. Jangan main arisan. Ini video banyak banget. Bismillah. Maaf ya. Hello. Hai. Anak soleh. SMP 45. Yang enggak angkat tangan berarti enggak hebat, kompak dulu. Kita samakan di sini, fokus semuanya. Anak soleh. Hebat. Oke. Anak soleh. Oke. Anak soleh. SMP 45. Oke. Anak-anakku yang berbahagia. Halo. Yang belakang jangan main arisan. Nanti arisannya setelah pulang sekolah. Anak-anakku yang dimuliakan Allah, kita memperingati maulidnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Emang diperintah, emang disuruh, emang ada ayatnya, emang ada dalilnya. Pasti di medsos ditanyakan seperti itu. Betul? Yakinlah anak-anakku bahwa mencintai hukum Nabi, cinta kepada Rasulullah, tidak memakai dalil. Betul? Kalau kita ingin duduk bersama Rasulullah, ikuti ajaran sunnahnya, ikuti ajaran akhlaknya. Apa kata Rasul di dalam sebuah hadisnya, anak-anakku? Hello. Ada yang main HP, selfie, alhamdulillah. Hari ini saya maulid di 45 ada Ustadz Aan Jetli. Nanti kalau nggak puas, lihat YouTube Bapak ya. Bapak ada YouTube, nanti aja. Bukan HP-nya nanti. Kalau sudah selesai, semuanya megang HP. Bapak katakan bahwa HP itu adalah setan gepeng. Setan yang selalu mengganggu kehidupan kalian, setan yang selalu mengganggu nyenyak tidurnya dan belajar kalian, setan yang selalu mengganggu prestasi kalian. Betul? Betul? Coba yang pegang HP angkat semua HP-nya dulu. Yang pegang HP angkat semua. Setan gepengnya diangkat semua. Setan gepengnya diangkat semua. Setan gepengnya diangkat semua. Bilang sama kalian begini, ya, ikuti Bapak, ikuti Ustaz. Wahai HP-ku, sementara ini kamu aku simpan dulu di dalam kantongku. Yang WA, yang online, sabar dulu. Ya, kantongin masuk Bismillahirrahmanirrahim semuanya. Udah? Udah ya? Oke. Nanti kalau ada yang terlihat main HP, kita suruh baca ayat kursi di depan. Kenapa? Buat menghilangkan setan-setan yang ada di dalam diri kita. Oke, memperingati maulid Nabi di dalam kitab Jalaluddin As-Suyuti dikatakan bahwa maulidun Nabi itu adalah al-farhu, adalah yafrahu, yaitu gembira di maulidun Nabi karena lahirnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi.
Bapak mau tanya, apa sih arti maulid? Apa sih arti muludan? Apa sih arti peringatan maulid? Udah tahu belum? Maulid itu adalah hari lahir. Hari lahir siapa? Hari lahir junjungan Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Kok kita mau memperingati? Maulid itu bukan ulang tahun ya. Halo? Halo? Maulid itu bukan ulang tahun seperti yang didengung-dengungkan oleh siapa? Oleh orang-orang orientalis dan orang-orang Wahabi. Jadi bukan ulang tahun. Dengan lahirnya Rasulullah, dengan hadirnya manusia agung sempurna paripurna, Allah ingin menunjukkan kepada umat manusia bahwa Rasul itu adalah rahmat dan kasih sayang Allah di muka bumi. Nanti iseng-iseng dah. Halo? Halo? Buka surat Yunus ayat 58. Qul bifadlillahi wa birahmatihi falyafrahu fabidzalika khairum mimma yajma'un. Allah. Hai. Halo. Katakanlah ya Muhammad. Nanti buka ya. Bifadlillah, karena dengan keutamaan. Wa birahmati, dengan rahmat Allah. Syekh Alwi Al-Maliki, seorang ulama besar di Makkahul Mukarramah, beliau gurunya para ulama-ulama di Indonesia, mengatakan tafsirnya wa birahmatihi itu adalah Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Anak-anakku yang berbahagia, kalau kita cinta kepada sahabat teman kita, ayah bunda kita, bahkan kekasih kita, pasti kita akan selalu banyak menyebut-nyebutnya. Betul? Betul? Bahkan hati kita bergetar ketika ada ayam beb lewat. Betul? Betul? Kalau ada ayam beb yang kita akan cintai, bahkan kita kesemsem sama dia, pasti hati kita bergetar. Betul? Apa kata Allah di dalam surat Al-Anfal ayat 2? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Oh, perhatikan. Berarti kalau kita ada rasa cinta dan mahabbah kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad, maka kita disebut sebagai orang-orang yang beriman. Kalau kita tidak iman, berarti kita tidak percaya dengan adanya hari kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah, bergetarlah hatinya. Coba kalau ada panggilan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, datang nggak ke masjid? Datang nggak ke mushola? Hayya 'alas shalah. Sambil main game tapi bahasanya bahasa kebun binatang. Betul? Itu akhlak Rasul. Di dalam rawi yang lagi dibaca, apa itu rawi? Rawi adalah riwayat sejarah. Siapakah yang menciptakan rawi?
adalah Syekh Ja'far Al-Barzanji. Apa karakter Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita lihat di tema ini adalah menanamkan cinta kepada Rasulullah. Menanamkan cinta kepada Rasulullah. Kalau Ustaz tanya, halo, hai, apakah kamu sudah pernah bertemu dengan Nabi Muhammad? Apakah kamu sudah pernah berbicara dengan Nabi Muhammad? Pasti semua jawabannya belum. Pak Ustadz juga belum, Pak Munadi juga belum, apalagi saya yang dhaif. Tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad. Tapi mengapa kita cinta? Mengapa kita taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Adat-adatku, generasi hebat, 45 yang oke, bahwa yang pertama adalah kita sudah bersaksi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Itu persaksian kita yang pertama. Berarti kalau kita tidak mencintai Rasul, tidak meneladani uswah suri tauladan beliau, maka kita tidak dikategorikan sebagai hamba, sebagai umat yang nanti akan duduk bersama Rasulullah di surganya Allah Subhanahu. Halo, hai, pengen duduk bersama Rasul di surga? Mau bersama Rasul di surga? Maka pandanglah orang-orang alim. Di dalam Muhtarah Hawal Ahadisul Nabawi dikatakan, dan nazara aliman, barang siapa yang memandang wajah orang alim. Tuh, guru-guru kita. Iya, lihat wajahnya Pak Munadi. Pakaian nama nazarani. Kata Nabi, barang siapa yang memandang orang alim, orang yang berilmu, contoh pandang Bapak Matali, seolah-olah kalian memandangku. Wa man jalasa aliman faka'annama jalasani. Barang siapa yang duduk di majelis ilmu bersama orang-orang alim, orang-orang berilmu, para ustaz, para hadis, para ulama, jalasani, seolah-olah engkau duduk bersamaku, kata Rasul. Wa man sofaha aliman faka'annama sofahani. Yang cium tangan dengan orang alim berilmu, para ulama, para ustaz, para hadis, orang tua, maka sofahani, kata Nabi, seolah-olah engkau bersalaman denganku. Tuh, enak enggak? Ajlastuhu ma'i fil jannah. Barang siapa yang duduk bersama orang-orang alim, nanti kalian akan duduk bersamaku di surganya Allah Subhanahu. Enak ikut maulid di majelis zikir, majelis taklim, majelis ilmu di lapangan SMP Negeri 45 yang hebat dan oke. Halo, hai, masih main arisan? Enggak, oke. Anak-anakku yang berbahagia, apa yang harus kita ambil suri tauladan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Di dalam rawi yang dibaca tadi saya sempat menghafal wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu. Apa artinya? Dan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i, adalah sangat pemalu. Kalau Rasul sangat pemalu, kalau kita semua malu-maluin.
biasa, suka malu-maluin, betul? Wattawadu, Rasul selalu rendah hati, tidak sombong. Tapi kalau kita sebagai umat biasa, tawadu artinya tahu warna duit. Ya. Kalau Rasul tawadu, kalau Ustaz Anjetli tahu warna duit. Tawadu artinya rendah hati, tidak pernah sombong, tidak pernah pamer. Ini loh HP-ku. Apa tuh? Xiaomi mahal. iPhone. Masya Allah, HP itu iPhone ya nih. Jangan pamer. Ini loh mobilku Alfa, Pajero Sport. Ya kan? Jangan, nggak boleh sombong. Itu ciri-ciri akhlakul karimah, tawadu. Wa yahsibuna lahu, Rasul selalu menservis, membersihkan, menyemir sendalnya. Kalau kita sepatu dan sendal kita bukan dibersihkan sendiri, tapi pembantu dan ibu kita yang membersihkan. Betul? Karena anak-anak itu semua membersihkan sendiri. Itu akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi wa yakra'u saubahu. Rasul cuci pakaiannya sendiri, jahit pakaiannya sendiri. Kalau kita datang ke laundry minta dicuciin, betul? Itu akhlak yang bernama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya menjaga kemandirian daripada mengerjakannya sendiri. Kemudian Rasul banyak membantu keluarganya, cuci piring, Pak, Rasul cuci piring, cuci baju, bersihin rumah. Pak Ustaz, itu kan tugasnya istri, tugasnya perempuan. Ternyata itu akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasyai'u bihikmati. Rasul memudahkan hikmah kepada keluarganya. Anak-anakku yang dimuliakan Allah. Hai. Hello. Fokus di sini. Yang kedua, di dalam mengadili akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah adalah manusia mulia. Di dalam kitab Nihayatus Zain, kitab Nihayatus Zain halaman 13 karya Syekh Nawawi dikatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lam yulad bil minal farji. Tahu artinya? Rasul Nabi Muhammad itu tidak dilahirkan keluar dari rahim ibundanya alias dari kemaluan seorang ibu. Loh, kok bisa, Pak? Dikatakan di dalam kitab itu bahwa Rasulullah keluar dari antara pusernya ibundanya Siti Aminah dan di atas rahimnya. Kemudian Allah membuka di bawah perut ibunda Siti Aminah, langsung terpancar cahaya yang luar biasa, keluar Rasul lahir ke muka bumi ini, sehingga sembahan Raja Persia mati apinya yang luar biasa, ratusan tahun tidak pernah mati. Rasul dilahirkan, api Persia mati, dan terang benderang dunia semesta isinya. Jadi Rasulullah mulia. Rasul tidak dikeluarkan dari farji dan tidak dikeluarkan dari rahim ibundanya, tetapi langsung keluar di antara pusar dan farji. Itu yang di antara kemuliaan Rasul. Bahkan anak-anakku, kalau kalian disunat umur 7 tahun, betul?
Disunat umur 7 tahun. Kalau Nabi mahduran sudah lahir, sudah disunat. Ketika lahir sudah dihitam. Itulah kemuliaan Nabi Muhammad. Basyarun lakal basyar, manusia mulia, manusia tapi tidak seperti manusia. Makanya beliau adalah manusia yang agung. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad, kata Allah, diberikan posisi manusia yang paling agung di muka bumi. Anak-anakku yang berbahagia. Yang ketiga, yang terakhir, ini sampai jam berapa? Pak Ustaz? Sampai jam 11. Enak rumah duduk gua berdiri. Iya. Baik, anak-anakku yang berbahagia, ibu-ibu, bapak-bapak guru yang hebat, bahwa yang ketiga adalah kalau kita ingin meneladani akhlak Rasulullah. Ustaz Natali, ini nama saya Ustaz Aan Subahan, MAG, Master Alam Gaib, MM, Mondar Mandir. Sebenarnya saya ada lagi satu LC. Pak Ustaz, saya Aan Subahan, MAG, MM, LC. Lulus COVID. Saya pernah COVID 15 hari. Tapi nggak dokter. Saya baca sholawat di bilqulub setiap detik saya baca, setiap menit saya baca. Ya, bukti tanda cinta kita kepada Rasul dan supaya Allah sembuhkan penyakit kita. Kalau kenapa saya disebut Aan Jibril? Mohon maaf, itu bukan panggilan saya pribadi. Ketika kuliah di UI, yang dulu IAIN, UIN itu Universitas Insya Allah Negeri. Amin ya Rabbal. Semangat dong. Nanti masuk SMP 45 dapetin 33, masuk UIN atau UI. Jangan mau kalah. Mohon maaf, tak harus gini. Bapak motivasi kalian. Bapak selama hidup, kamu udah mati. Selama hidup Bapak sekolah tak pernah di swasta. Kamu tadi, dari SD-nya negeri, SDN Kapuk 10 petang. Ada yang di Kapuk, bukan tempat tidur. SMPN negeri 45 Jakarta. Bangga nggak? Bangga nggak SMPN 45? SMAN 33 Jakarta. Masuk lagi IAIN. Sekarang UI. Bapak pernah diterima di UI, tapi Bapak nggak ambil. Kenapa? Bapak pengen jadi, pada waktu pengen jadi ABRI, nggak kesampaian. Masuk SMA Taruna Nusantara, nama Bapak di akte beda, nilainya tinggi, akhirnya nggak masuk. Alhamdulillah sekarang bisa jadi kayak begini, jadi guru ngaji. Alhamdulillah. Dan sekarang alhamdulillah taharus ini mah Bapak jadi konsultan pernikahan. Makanya kalian kalau mau nikah datang ke KUA Cengkareng ya. Sekarang kantor Bapak ada di KUA. Mau ngapain Pak? Mau nikah? Bukan. Di KUA itu ada layanan pusaka, pusat layanan keagamaan. Yang mau konsultan pernikahan silakan datang menemui Bapak dan tim Bapak. Yang mau sertifikat halal silakan datang dibuatkan sertifikat halal dari UMKM atau produk usahanya. Yang ketiga pikiran haji dan umroh silakan datang. Yang mau membentuk TPK kaki majelis taklim bisa datang ke KUA. Yang mau mengurus di Dewan Masjid silakan datang. Insya Allah Bapak bantu. Anak-anak yang berbahagia. Yang terakhir adalah kita buka surat Luqman. Tahu Luqman? Luqman Pak, tukang ojek di rumah saya Pak. Luqman itu adalah seorang yang memiliki pengetahuan dan derajat yang tinggi di mata Allah, sehingga diabadikan di dalam Al-Quran yang bernama surat Luqman. Nanti kalian baca A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah ini intinya. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah
wa bil walidaini ihsana. Perhatikan anak-anakku semua. Dan perintahkan dan wa qada rabbuka, dan Tuhanmu memerintahkan alla ta'budu illa, jangan kau sembah Tuhan selain Allah. Anak-anakku yang mulia, hello. Sekarang musyrik kepada Allah itu bukan ternak tuyul. Halo? Musyrik kepada Allah bukan jadi babi ngepot. Musyrik kepada Allah bukan hanya kedukun, tapi musyrik kepada Allah adalah menuhankan gadget, menuhankan handphone, menuhankan game online judi slot. Awas! Pengertian definisi musyrik Mau habis gimana akhirnya? bukan hanya ternak tuyul, Harus lanjutin bukan hanya pembersihan jadi dulu, babi Pak. ngepot, Harus bukan lanjutin hanya pembersihan, terus nanti bukan dihapus, hanya bisa nyembah video pepohonan, lagi. nyembah laut, nyembah gunung. Bapak tanya siapa di sini yang sudah ayahandanya meninggal 7 tangan? Ya apa? Ya apa? Menjadi yatim itu adalah takdir, bukan kemauan kita. Yang ibundanya sudah meninggal 7 tangan. Anak-anakku, ketahuilah bahwa ketika kita berdoa di dalam sholat-sholat kita, perhatikan, hello. Kalau kita lagi sholat, selesai sholat zikir, kita berdoa kepada Allah. Apabila doa kita tidak dibacakan, Rabbighfirli, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doanya akan ditolak oleh Allah. Wajib baca doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Minimal baca doa itu habis sholat, baik ayahandanya yang meninggal dunia maupun yang masih hidup, ibundanya yang meninggal dunia maupun masih hidup, wajib baca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Yang terakhir, kita wajib hormat kepada guru-guru kita. Di dalam kitab Ta'limul Ta'lim, kalau kita ingin mendapatkan ilmu pengetahuan, ada 6 syarat, diantaranya adalah bisuhbati ustazin. Kita harus hormat kepada guru-guru kita. Sekarang Bapak mau tanya, tadi yang salaman, terkadang salamannya di hidung atau ditempel di pipi atau di jidat? Salaman yang betul adalah di hidung. Bahkan kalau kita sama guru kita, itu salamannya harus redup, harus enak, harus rapi. Jangan sampai habis cemong-cemong kita laratin guru kita. Jangan. Kalau bisa Bu Guru, Bapak Guru, tangannya harus wangi, Pak. Ya, Bu. Kalau dalam sekolah nih tangan harus wangi. Jangan habis makan pete, makan jengkol, ada kita kasih bau jengkol nih. Makanya kantongin minyak wangi. Saya dulu waktu ngajar di Sakek, Pak, Bu, anak-anak dulu Bapak juga guru. Ya, Bapak guru, tapi Bapak tugasnya sekarang lebih besar lagi, jadi konsultan. Bapak mah bawa minyak wangi. Apa kata anak-anak? Iya, Bang Ustaz, selalu wangi. Ini rahasianya. Sebelum masuk pintu gerbang, kalau motor bukan jaket, yang saya pakai ini dulu, saya pakai di depan pintu gerbang. Saya begini, iya kan, cium tangan sama Bapak, wangi. Ada guru yang maaf, yang sama sekali tidak memperhatikan itu, akhirnya anak-anak tidak tahu untuk cium tangan. Ih, Bapak itu mau tahu. Jangan dia, Bu, ya. Jadi guru insya Allah luar biasa. Hormati guru, karena di dalam kitab Ta'limul Ta'lim dijelaskan Syekh Al-Jarmuji. Di situ Iskandar Zulkarnain ditanya, halo. Hai. Iskandar Zulkarnain ditanya. Zulkarnain memiliki dua
pantun. Wahai Iskandar Zulkarnain, mengapa engkau lebih menghormati gurumu daripada orang tuamu? Jawab Iskandar Zulkarnain, anna abi yanzilu minas samai ilal ardi. Karena sesungguhnya wahai guru, ayahku melahirkan aku dari langit ke bumi. Akhirnya kita diwasilahkan keluar dari rahim ibunda kita, dilahirkan. Itu orang tua kita. Tapi ustadi yarfa'ani minas samai minal ardi ilas sama. Tapi guruku yang mengajarku spiritual ilmu pengetahuan yang menunjukkan aku kepada Allah Subhanahu. Maka sama guru jangan songong, sama guru jangan tidak hormat, hormati guru. Betapapun ilmumu tinggi, tapi ketika kamu sudah menjadi profesor, tetap kamu adalah murid. Maka tidak ada istilah hello, hai, tidak ada istilah bekas guru. Ketemu gurunya itu mantan guru saya. Emang ada mantan, kalau mantan itu mantan pacar, mantan istri, mantan suami. Tapi kalau guru tidak ada bekasnya ya anak-anakku. Guru tetap guru kita. Bapak sudah 32 tahun hijrah menuju apa? Sudah usia Bapak ini 48 tahun. Tapi ketika ketemu guru Bapak yang mengajarkan Bapak dulu, Bapak tetap cium tangan, jeprat, cium tangan. Kita hormati guru kita. Tidak ada istilah bekas guru. Jadi guru wajib kita hormati. Anak-anakku yang berbahagia. Hello. Hai. Mari kita bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawatnya apa? Salawat banyak anak-anakku, maka perbanyak membaca salawat kepada Rasul. Istilah ada pantun mengatakan ada tupai jago melompat, lompatnya jatuh di bawah kawah. Kalau ingin selamat dunia akhirat, perbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Salawat ada 34. Bagaimana Ustaz? Yuk kita baca salawat 30. Kita doakan Bapak Satar, kepala sekolah kita, dan Bapak Martiman. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dengan salawat ini ya Allah. Di hari Jumat yang penuh barokah turun rahmat-Mu, mari kita bersalawat kepada Rasul dengan salawat 30. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril
Baik anak-anakku yang berbahagia, tangannya diangkat. Jangan ada yang tidak mengangkat tangan. Itu tandanya bahwa kita memohon kepada Allah. Kalau kita ingin meminta kepada Allah, kita rendah hati, tawadu dengan mengangkat kedua tangan kita. Semoga doa yang kita panjatkan di Jumat yang penuh barokah, di hari bulan Maulid ini yang luar biasa, Allah berikan curahan rahmat dan mamunahnya. Semoga doa kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan keluarga kita, guru kita yang sangat sakit, yang ada di rumah ayahanda kita, bunda kita, semua yang ada di rumah. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan yang paripurna. Allah sukseskan mereka ya Allah dengan bijahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Ya Karim, Ya Maulana, Ya Ma'bud, Ya Rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awalina wal akhirin. Wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Rabb, Tuhan yang Maha Rahman dan Maha Rahim, ampunilah dosa-dosa dan kesalahan kami, dosa-dosa guru-guru kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa para pemimpin bangsa kami. Ya Allah, ya Allah, ya Rabb, Tuhan yang Maha Dikjaya, jadikanlah pertemuan ini acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasa cinta dan mahabbah kami kepada Kanjeng Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat yang kami bacakan, mahabbah yang kami sampaikan menjadi sabadul uzmah nanti di yaumil qiyamah. Ya Allah, dudukkanlah kami bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat salafus saleh, para tabi'ut tabi'in, para ulama-ulama kami dan guru-guru kami. Ya Allah, terkhusus untuk kedua orang tua kami. Ya Allah, yang mereka itu adalah sebagai pahlawan kami yang telah mengandung dan membesarkan kami, menunjukkan kami kepada jalan kebenaran. Ya Allah, ya Allah, ya Rabb, jadikanlah guru-guru kami adalah guru-guru yang ikhlas, soleh dan soleha. Jadikanlah guru-guru kami adalah guru yang sukses di dunia wa dunia wal akhirah. Ya Allah, ya Rabb, ampunilah dosa-dosa dan kesalahan kami sementara kami lupa dan lalai akan kewajiban yang Engkau sampaikan dan Engkau amanahkan kepada kami. Ya Allah, sampai salat waktu, 5 waktu yang kami tinggalkan, ampunilah dosa-dosa dari melalaikan sholat ini. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa dari membuli teman kami, mengata-ngatai teman kami, bahkan mengejek teman kami secara lisan, secara zahir maupun batin. Ya Allah, ya Allah, ya Rabb, jadikanlah kami adalah anak-anak yang saleh dan soleha, anak yang berbakti kepada kedua orang tua, patuh dan taat kepada agama, hormat kepada guru, dan taat kepada para ulama-ulama kami, terutama cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, tetapkanlah iman dan Islam kami. Ya Allah, ya Allah, kami berdoa di zahirmu. Ya Allah, berdoa di hari ini. Ya Allah, terhadap saudara-saudara kami di Palestina yang dibombardir oleh Yahudi Israel. Mudah-mudahan Allah tolong saudara-saudara kami, teman-teman kami, satu akidah dengan kami, dengan pertolongan-Mu. Ya Allah, dengan syariat yang Kau bawa. Ya Allah, jadikanlah mereka selamat dari lawan Zionis Israel Yahudi. Ya Allah, jadikan mereka kembali beribadah di hadapan-Mu dengan husn dan ikhlas. Ya Allah, ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa
لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Anak-anakku yang berbahagia, guru yang hebat, anak antum yang Bapak cintai, nanti demikian yang dapat Bapak sampaikan. Nanti kalau ingin lebih jelasnya lagi, silakan berselancar searching di YouTube channel Aan Jetli. Boleh di subscribe, boleh enggak. Tapi kalau kagak di subscribe itu mah kebangetan. Kebangetan kalau kagak di subscribe. Silakan. Insya Allah kita akan bertemu pada kesempatan dan jam sama di channel SMP Negeri 45. Apa kata orang Arab mengatakan? Waqad yurja lijaihi sayfi qur'un wala qur'un lima jarahal lisan. Kalau pedang lukai tubuh masih ada harapan bisa sembuh. Tapi kalau lisan lukai hati, hendak kemana obat kau cari selain mohon maaf yang terpatri dari hati sahabat yang tulus. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum